Siang ini kita akan mencoba mengaji dan mengkaji satu tema yang sudah di-share ke Majelis Taklim Babu Taqwa dan juga ke forum Babu Taqwa ya. Judulnya adalah Rajab yang disucikan. Jadi Rajab itu salah satu bulan Islam yang wajib kita mengenalnya dan menghafalnya. Bahkan Rajab ini termasuk salah satu bulan suci. Kalau Ramadan bukan bulan suci. Ramadan itu bulan yang diberkati. Bulan suci itu ada 4. Satu disebut secara beriringan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Bulan ke-11, bulan ke-12 dan bulan ke-1. Jadi bulan yang disucikan itu di samping bulan Rajab adalah bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram. Bulan Zulhijjah disebut juga bulan haji, tapi ada yang menyebutnya Rayagung. Padahal Zulhijjah itu bukan Rayagung, tapi bulan suci, bulan yang wajib disucikan. Jadi di antara 4 bulan suci, Rajab termasuk salah satunya. Dan ini disabdakan oleh Rasulullah SAW, Az-zamanu, yang namanya zaman, yang namanya waktu itu, qadis tadaro kahayatihi. Jadi berputar sebagaimana keadaannya. Jadi terus berputar. Muharram ke Muharram, Zulhijjah ke Zulhijjah, Rajab ke Rajab, Sya'ban ke Sya'ban, Ramadan ke Ramadan, terus berputar. Ini menunjukkan kuasa Allah, kehendak Allah. Kemudian izin dan kuasa Allah SWT. Sejak kapan? Yauma khalaqas samawati wal ardh. Sejak hari Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi bulan yang 12 itu beredar terus, berputar terus. Seiring dengan bertambahnya umur kita ya. Dan asanah, kata Rasul, 1 tahun itu ithna asyara syahron, 12 bulan. Jadi tidak ada bulan ke-13. Bulan itu sampai 12. Baik Muharram sampai Zulhijjah maupun Januari sampai Desember itu 12 bulan. Siapa yang menjadikannya 12 bulan? Allah. Jadi kalau ada bulan ke-13 itu hanya istilah saja. Jadi ada kaitannya dengan gaji ke-13. Ada kaitannya dengan THR ya. Ada kaitannya dengan bonus. Tapi bulannya sendiri tetap 12. Nah, di antara bulan yang 12 itu minha arba'atu hurum. Ada 4 bulan suci. Bulan haram. Haram itu artinya suci. Umat Islam itu diharamkan babi, darah, bangkai. Kenapa? Karena semuanya kotor, bisa mengotori kesucian umat Islam. Karena Islam itu agama yang fitrah, agama yang suci. Makanya yang mengotori kesucian Islam, termasuk juga yang mengotori kesucian bulan suci, itu diharamkan. Salah satu mutawaliyat, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram.
3 bulan suci itu disebut secara beriringan, secara berturut-turut. Ya. Apa? Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Wa Rajab, sementara Rajab mudhar alladzi baina Jumadi wa Sya'ban. Ya. Jadi Rajab itu tersendiri. Sengaja Allah tempatkan diapit oleh 2 bulan. Pertama bulan Jumadil Akhir, ya, atau Jumadil Tsani. Ya. Kemudian bulan Sya'ban. Jadi Rajab itu terletak antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Ya. Jumadil Akhir ya, Jumadil Tsani. Ya. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, baru Rajab, baru Sya'ban, baru Ramadan. Tinggal berapa? Ramadan itu 22 Maret ya. Sekarang tanggal berapa? Ya. Sekarang tanggal 2 Februari ya. 2 Februari ya? Masih Januari sekarang? Oh, masih Januari. Ya, tinggal sebulan lagi ya, nggak terasa ya. Sebulan lagi ya. Tanda-tandanya sudah ada, Bu. Ya, mulai banyak yang jualan rambutan. Ya, biasanya kan Ramadan tuh rambutan. Kalau yang selalu ada itu apa yang suka dibikin apa, Bu? Ulang kaleng. Ya, yang kayak melon apa? Timun suri itu selalu hadir di bulan Ramadan. Ya. Itu hadisnya riwayat Bukhari, Bu, dan Muslim, hadisnya sahih. Ya. Apalagi kalau kita baca Al-Quran surat At-Taubah ayat 36, itu jelas-jelas firman Allah yang menjelaskan bahwa ya 1 tahun itu 12 bulan, 4 diantaranya ya disucikan oleh Allah sebagai bulan suci atau bulan haram. Ya. Kemudian kalau kita lihat surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah, Surat At-Taubah. Surat At-Taubah ya, ayat 36 ya. At-Taubah 36. At-Taubah itu surat berapa? Ya. Surat 9 ya. At-Taubah surat 9. Ya. Nah, di sana dijelaskan bahwa ya, untuk mensucikan bulan Rajab dan bulan-bulan suci lainnya ya, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab itu cara mensucikannya ya, jika merujuk Al-Quran surat At-Taubah ayat 36 itu ada 3 cara ya, ada 3 cara ya. Yang pertama, tidak melakukan kezaliman ya. Jadi siapa saja yang melakukan kezaliman berarti sama dengan mengotori bulan suci. Makanya tinggalkan segala bentuk kezaliman, yaitu dengan menjauhi dan meninggalkan perbuatan dosa atau maksiat ya. Jadi semua perbuatan dosa, semua perbuatan maksiat ya, itu harus ditinggalkan ya, karena dapat mengotori bulan suci. Zalim itu macam-macam ya. Pertama ada zalim akidah, zalim yang berkaitan dengan keimanan ya, zalim yang berkaitan dengan keyakinan ya. Apa itu? Syirik ya. Menyekutukan Allah itu ya. Mengkeramatkan kuburan ya. Menyembah berhala ya. Itu dapat mengotori bulan suci ya. Nasihat Luqman kepada anaknya, ya bunaya, wahai anakku, la tusyrik billah, kamu jangan menyekutukan Allah, inna syirka la zulmun azim, karena menyekutukan Allah atau syirik itu sungguh termasuk zalim yang paling besar. Zalim nomor 1 itu apa? Syirik. Yang kedua itu zalim syariah ya. Yaitu tidak berhukum dengan hukum Allah ya. Sampai sekarang Indonesia sudah berhukum dengan hukum Allah belum?
Belum. Jadi masih dolim ya Bu ya. Dolim secara syariah. Ya. Jadi di bulan suci itu harus berhukum dengan hukum Allah. Ya, tinggalkan hukum selain hukum Allah. Kalau tidak dolim namanya. Ya, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun. Ya. Dan siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, ya, yaitu hukum Islam yang bersumber Al-Quran dan As-Sunnah, faulaika humudz zalimun. Mereka itu orang zalim. Yang ketiga ada zalim akhlak, Bu. Zalim yang kaitannya dengan perilaku, ya, dengan budi pekerti, dengan perangai. Apa itu? Ya, tidak bertobat ketika berbuat maksiat. Ya. Jadi kalau mau setiap berbuat maksiat itu segera tobat. Ya, jangan ditunda-tunda, jangan ditumpuk-tumpuk. Kalau tidak itu namanya zalim. Wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Dan siapa saja yang tidak bertobat dari perbuatan maksiat, maka mereka itu termasuk orang zalim. Ini ada kaitannya dengan ya, menghina, ya, mencaci ya, satu kaum terhadap kaum yang lainnya. Jadi bisa jadi orang yang dicaci lebih baik daripada orang yang mencaci. Kalau terus-terusan mencaci, menghina, ya, tidak bertobat, maka itu termasuk orang zalim. Zalim dari segi akhlak. Maka cara mensucikan bulan suci di antaranya bulan Rajab adalah fala tadzlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Ya, berbuat dosa dan maksiat. Yang kedua, memerangi orang musyrik jika mereka memerangi. Ya. Di Indonesia ya, tidak ada orang musyrik yang memerangi orang Islam. Karena orang Islam masih banyak. Orang Islam masih kuat. Tapi di tempat di mana minoritas ya, penduduknya adalah umat Islam, oh mereka bukan hanya diperangi, dibunuh, oh. Di Uighur ya Bu ya, di Rohingya, di Palestina, di mana lagi Bu? Ya. Mereka dibombardir Bu. Bahkan yang paling sadis itu yang jadi sasarannya di Palestina itu wanita dan anak-anak. Ya. Karena dari anak-anak, dari wanita akan melahirkan anak, makanya dibunuh wanita itu. Kemudian anak-anak, karena anak-anak itu nanti bakal jadi besar, jadi dewasa. Makanya kalau ibu-ibunya, wanitanya dihabisin, dibunuh, anak-anaknya dibunuh, ya dalam waktu sekian tahun itu habis itu bangsa Palestina. Tapi Allah tidak akan membiarkan orang berbuat zalim. Ya, tidak akan membiarkan orang semena-mena. Ya. Kalau Allah membiarkan dari dulu itu manusia sudah habis. Ya, dari dulu bumi ini sudah hancur. Allah tidak akan membiarkan kezaliman. Dan Allah tidak lalai dari perbuatan zalim. Makanya umat Islam itu ya, tidak akan memerangi siapapun. Kecuali kalau diperangi. Jadi perang dalam Islam itu membela diri. Artinya apa? Artinya tidak boleh membiarkan kesyirikan. Ya. Dan ini dijelaskan. Waqatilul musyrikina. Dan kalian harus perangi itu orang-orang musyrik. Kafah semuanya. Kama yuqatilunakum kafah. Sebagaimana mereka memerangi kalian semuanya. Ya. Jadi Islam tidak pernah mendolimi orang lain. Islam tidak pernah memerangi orang lain. Kecuali kalau didolimi dan diperangi. Siapapun pelakunya. Termasuk orang musyrik. Ya. Ini kaitannya dengan bulan suci. Kenapa? Karena bulan suci itu bulan diharamkan perang. Ya. Jadi 4 bulan suci itu tidak boleh umat Islam itu melakukan peperangan. Kecuali kalau diperangi. Ya. Karena al-fitnatu asyaddu minal qatl. Ya. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ya. Jadi kalau ada orang yang ngaku Islam, mau ibadah nggak boleh, dengerin ceramah nggak boleh. Ya. Gitu. Ya.
Kemudian diusahakan agar makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Ya. Ibu nonton nggak di YouTube, Bu? Ibu-ibu pakai jilbab, tapi jualan daging babi. Ya, di Bandung ya, jualan daging babi. Ya. Ya. Jadi sekarang itu jilbab diantaranya ada digunakan untuk ya menutupi saja, Bu. Ya, menutupi kejahatan. Ya. Dulu di pasar lontar itu, Bu, kalau ada ibu-ibu belanja pakai jilbab, itu petugas pasar di atas dia teriak, awas copet, awas copet. Karena yang nyopet tiap hari itu yang pakai jilbab, Bu. Ya. Jadi nama busana muslimah itu jadi tercemar. Ya. Gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, Bu, yang harus dilakukan di bulan Rajab dan di bulan-bulan yang lainnya, di samping tidak boleh melakukan kezaliman, kemudian tidak boleh diam ketika diperangi, dan tidak boleh membiarkan segala bentuk kesyirikan, juga ya, wajib menjalin kebersamaan dengan Allah. Ya. Jadi kalau kita ibadah itu dekat dengan Allah. Ya. Kalau kita melaksanakan ibadah yang wajib itu dekat dengan Allah. Tapi kalau kita melaksanakan ibadah yang wajib, kemudian ditambah, disempurnakan dengan ibadah yang sunat, maka bukan hanya dekat dengan Allah, tapi juga bersama Allah. Dicintai oleh Allah SWT. Ya. Misalnya ada innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang bersabar. Ya. Kemudian Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Ya, jadi kalau kita mau bersama Allah, pertama tingkatkan ketakwaan. Yang kedua tingkatkan kesabaran. Yang ketiga tingkatkan kebaikan. Dengan berbuat baik, dengan sabar, dengan bertakwa, insya Allah ya, kita akan semakin dekat dengan Allah, semakin bersama dengan Allah. Makanya kata Allah, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa. Ya. Jadi kita itu jangankan bersama Allah, bersama malaikat saja aman. Ya. Bersama malaikat saja itu selamat. Kalau ada malaikat bersama kita, setan jauh. Ya. Dan malaikat selalu melindungi kita. Siapapun yang akan mengganggu kita, maka kemudian ya malaikat tampil sebagai pelindung. Apalagi ya, yang bersama kita adalah Allah. Ya. Jadi semakin bertakwa, semakin menjalin kebersamaan dengan Allah. Nah, bagaimana supaya kita menjadi orang yang bertakwa? Ada dua cara ya, untuk meningkatkan ketakwaan. Yang pertama ya, itu secara umum. Ya. Secara umum meningkatkan ketakwaan itu dapat dilakukan dengan memperbanyak ibadah. Semua ibadah yang kita lakukan sejatinya untuk ya, meningkatkan ketakwaan, untuk menjalin kebersamaan dengan Allah. Ya. Zakat, sholat, ya. Haji, umroh, ngaji, ya. Dan lain sebagainya. Ya. Tilawah Al-Quran, sodako, ya. Infak. Ya. Itu termasuk cara untuk meningkatkan ketakwaan. Ya. Sebab tanpa ibadah tidak mungkin kita dicatat sebagai orang yang bertakwa. Coba lihat surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nas, wahai manusia, u'budu, hendaklah kalian beribadah, Rabbakum, kepada Rabb kalian, yaitu Allah. Kenapa? Allazi khalaqakum, karena Allah telah menciptakan kalian. Waladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian. Jadi sejak Adam sampai hari kiamat, ya, yang menciptakan manusia itu adalah Allah. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ya, jadi kalau mau bertakwa, ibadah kepada Allah. Jangan beribadah kepada yang lainnya. Kenapa? Karena Allah pencipta manusia. Jadi manusia itu adalah Abdullah, hamba Allah. Sedangkan Allah itu Rabbunas, Rabb manusia. Dan manusia itu Khaliq, ya, ciptaan Allah, makhluk ciptaan Allah. Sedangkan Allah adalah Khaliq,
yang menciptakan manusia. Jadi secara umum, ibadah apa saja di bulan suci itu dapat menjalin kebersamaan dengan Allah karena dapat meningkatkan ketakwaan. Itu secara umum. Sedangkan secara khusus, meningkatkan ketakwaan itu dapat dilakukan dengan memperbanyak saum. Ya. Jadi saum yang paling banyak itu pertama Ramadan, 1 bulan penuh. Yang kedua adalah Sya'ban. Ya, paling banyak itu. Ya, melaksanakan saum sunat, tapi tidak sebanyak bulan Ramadan. Baru yang lainnya diantaranya adalah bulan Rajab. Jadi bulan Rajab itu perbanyak saum, tapi tidak sebulan penuh dan tidak sebanyak bulan Sya'ban. Ya. Tapi kemudian di sini jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikum, telah diwajibkan kepada kalian asyam, untuk melaksanakan ibadah saum, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Ya. Jadi saum itu bukan hanya diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, tapi juga kepada umat-umat yang lainnya. Untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kenapa? Karena satu-satunya ibadah yang milik Allah, yang punya Allah, itu cuma saum. Jadi kalau kita ngaji, kita zakat, infak, sedekah, salat, bahkan haji dan umroh, itu buat diri kita sendiri. Ya. Itu buat diri kita sendiri. Tapi kalau kita melaksanakan ibadah saum, itu buat Allah. Ya. Wa ana ajazibih, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya langsung. Ya. Jadi satu-satunya ibadah milik Allah itu saum. Ya. Dan satu-satunya ibadah yang dipahala langsung oleh Allah adalah saum. Ya, makanya di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban, di bulan Rajab, di bulan-bulan yang lainnya, itu selalu ada ibadah saum. Ya. Tapi karena ternyata ya saum di bulan Rajab ketika berbicara tentang keutamaannya secara khusus, tidak ada hadis yang sahih. Hadisnya dhaif, lemah, hadisnya maudhu, palsu, bahkan munkar. Jadi kita tidak boleh melaksanakan ibadah saum di bulan Rajab ya dengan mengamalkan hadis yang tidak sahih. Ya. Makanya mengamalkannya itu hadis yang umum, yang sahih. Di antaranya ketika dikaitkan dengan bulan Ramadan dan bulan Sya'ban. Ya. Bahwa saum sunat yang paling banyak dilakukan oleh Rasulullah adalah bulan Sya'ban, tapi tidak sebulan penuh. Makanya kalau kita mau saum di bulan Rajab, ya untuk mensucikan bulan Rajab dan sekaligus untuk meningkatkan ketakwaan agar bersama Allah, adalah saumnya kembali kepada saum yang umum, saum sunat sebagaimana biasanya. Pertama Senin Kamis, di bulan Rajab, Senin Kamis kita saum. Ya. Atau Ayyamul Bid 13, 14, 15 kita saum. Atau kalau ibu suka saum, seneng saum, maka saum yang paling banyak di bulan Rajab itu adalah saum Nabi Daud. Ya. Sehari saum, sehari tidak. Dan masing-masing ada keutamaannya. Ya. Nah, jadi keutamaan bulan Rajab sebagai bulan Allah, hadisnya palsu. Jadi Rasul pernah bersabda, Rajab syahrullah. Rajab itu bulan Allah. Wa Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban itu bulan aku. Ya. Wa Rajab ya, bulan aku. Wa Rajab ya. Kemudian Rajab syahrullah. Rajab itu bulan Allah. Wa Sya'ban syahri, sedangkan Sya'ban bulanku, kata Rasul. Wa Ramadan syahru ummati, sedangkan Ramadan adalah bulan umatku. Ini hadisnya apa, Bu? Hadisnya apa? Hadisnya dhaif ya. Hadisnya dhaif, hadisnya lemah ya. Bahkan hadisnya palsu ini, Bu ya.
Ya, tidak bisa diamalkan. Ya. Jadi keutamaan tentang bulan Rajab berdasarkan hadis ini, maka hadisnya maudhu, palsu. Ya. Kemudian sedangkan doa minta diberkati ini sering di-share, Bu. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, ya, sering nge-share doa ini, Bu. Ya, setiap mau masuk bulan Rajab, mau masuk bulan Sya'ban, mau masuk bulan Ramadan, ya. Padahal ini hadisnya dhaif, Bu, lemah, Bu. Ya. Apa? Karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, idza dakhala Rajab, apabila masuk bulan Rajab, qala dia berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ibu suka baca doa ini enggak, Bu? Nah, ini hadisnya dhaif. Hadisnya lemah. Ya. Tidak bisa diamalkan, ya. Jadi ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, serta sampaikan kami kepada bulan Ramadan, ya. Jadi kalau mau doanya doa umum aja, Bu. Ya, ketika memasuki, ya, malam bulan Rajab, malam bulan Sya'ban, malam bulan Ramadan, bahkan malam-malam bulan yang lainnya, ya. Apa itu? Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam, ya, wa taufiqi, ya, mimma tuhibu wa tarda, ya. Rabbi wa rabbukillah, ya, hilala rushdin wa khairin, ya. Itu doanya, Bu. Ya, jadi malam 1 Rajab, malam 1 Sya'ban, malam 1 Ramadan, dan malam-malam yang lainnya ketika melihat hilal kita berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan hilal, ya, di bulan Rajab, ya, hilal di bulan Sya'ban, hilal di bulan Ramadan, dan hilal-hilal di bulan yang lainnya, ya, dengan aman dan iman, dengan selamat dan Islam, dengan taufik, ya, yang menyebabkan engkau cinta dan ridho kepada kami, ya. Terus setelah itu bulan diajak ngomong, berarti bulan itu bisa ngomong, ya. Bulan itu mengerti bahasa manusia. Sambil melihat hilal kita ajak ngomong tuh hilal, Robbi wa Rabbuki, Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu Allah, ya. Tapi jangan ditunggu jawabannya. Ya, ya. Hilal rushdin wa khairin, ya. Mudah-mudahan menjadi hilal bulan yang benar dan baik. Wah, luar biasa, Bu. Ya. Ini doa, ya, jarang diucapkan, ya. Jangankan di bulan-bulan yang lainnya, ya. Di bulan Ramadan juga jarang dibaca itu, ya. Padahal ini kita minta setiap bulan hari-harinya tuh hari yang benar, hari yang baik, hari yang aman, hari yang selamat, hari iman, hari Islam, hari taufik, hari cinta, dan hari ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, demikian pula tentang hadis-hadis keutamaan saum di bulan Rajab. Tidak ada yang sahih, Bu. Semuanya dhaif, lemah. Semuanya maudhu atau palsu, bahkan munkar, ya, tidak bisa diamalkan. Oleh karena itu berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, saum di bulan Rajab jika dikaitkan dengan bulan Sya'ban dan bulan Ramadan tidak dikerjakan sebulan penuh sebagaimana bulan Ramadan, dan tidak sebanyak bulan Sya'ban, ya, gitu. Karena Rasulullah, ya, yasumu hatta naqul la yuftiru. Rasul itu saum sampai kami berkata dia tidak buka, ya. Kemudian wa yuftiru hatta naqul la yasum. Kami juga, ya, beliau juga tidak saum sampai kami, ya, mengatakan beliau tidak saum. Rasul berbuka sehingga kami menyangka dia tidak saum, ya. Rasul juga saum sehingga kami menyangka bahwa beliau itu tidak berbuka, ya.
Kemudian wa ma ra'aitu Rasulullah SAW, dan kami tidak melihat Rasulullah istiqmal siyami syahrin qat. Ya, jadi kami tidak pernah melihat Rasul itu saum sebulan penuh illa Ramadan, kecuali Ramadan, ya. Jadi di bulan Sya'ban yang paling banyak saum saja tidak sebulan penuh, apalagi bulan Rajab. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsar fihi siyaman fi Sya'ban, dan kami pun tidak pernah melihat beliau saum sebanyak ya bulan Sya'ban, ya. Jadi memperbanyak saum di bulan Sya'ban, kemudian saum sebulan penuh di bulan Ramadan, itu saum Rasulullah. Adapun di luar bulan itu ya kita kembali kepada keumuman saum sunat, ya. Yaitu tadi Bu, yang mau Senin Kamis silakan. Berapa kali itu di bulan Rajab? Ya, 13, 14, 15, 11 silakan. Yang paling banyak itu saum apa? Saum Daud. Ya, 1, 3, 5, ya 7, 9 atau 2, 4, 6 dan selanjutnya. Insyaallah itu saum yang paling afdal, ya, setelah saum sunat, setelah saum Ramadan, ya. Wallahu a'lam, ya. Dan karena hadis-hadis tentang keutamaan saum di bulan Rajab tidak ada yang sahih, tetapi lemah atau dhaif dan palsu atau maudhu, maka hukumnya kembali kepada keumuman bulan Rajab sebagaimana bulan suci, ya, dengan melaksanakan saum sunat pada umumnya. Jadi seperti apa? Saum Senin Kamis, saum Ayyamul Bid, atau saum Daud, karena masing-masing mempunyai keutamaan tersendiri, ya. Ini ada hadis saum Rajab yang derajatnya dhaif dan maudhu. Selebihnya nanti dibaca sendiri ya, di bawah Bu, ada hadisnya. Tapi pada umumnya yang sering di-share ke grup itu pertama hadis tentang keutamaan bulan Rajab, ya. Yang kedua hadis tentang puasa 1 hari di bulan Rajab sama dengan sepuasa 1000 tahun. Ada Bu? Ada Bu hadisnya, nanti di bawah baca nanti, ya. Itu hadisnya tidak sahih, Bu. Kemudian hadis tentang puasa sehari sama dengan puasa setahun penuh, Bu. Ya. Kalau kita puasa 1 hari di bulan Rajab sama dengan saum sebulan setahun penuh. Ya, hadisnya tidak sahih. Yang keempat, hadis tentang puasa sehari melihat tempatnya di sorga sebelum mati. Oh, ya, jadi kalau kita bisa saum di bulan Rajab 1 hari saja, maka keutamaannya Allah memperlihatkan sorga sebelum matinya. Luar biasa ya, mengalahkan saum-saum yang lain. Tapi setelah diteliti hadisnya dhaif, lemah. Hadisnya ya apa Bu? Maudhu, palsu, ya. Kemudian yang kelima Bu, hadis tentang puasa sehari setara dengan sebulan, ya. Oleh karena itu jangan sampai ya kita menempatkan saum di bulan Rajab itu ya melebihi saum di bulan Sya'ban, ya. Kita Rajab saum, Sya'ban kagak, ya. Melebihkan saum Rajab itu melebihi saum Sya'ban. Apalagi sampai melebihkan saum Ramadan. Tadi kan luar biasa Bu. Sebelum mati Allah perlihatkan sorga. Oh luar biasa Bu. Ya, makanya kata Zaid bin Aslam, dia berkata Rasulullah ya itu pernah ditanya tentang puasa Rajab. Malah Rasul balik bertanya, wa ainahum min siyami Sya'ban, di mana mereka ya dari saum Sya'ban, ya. Jadi Ramadan, Sya'ban, baru Rajab, ya. Kemudian dalam riwayat lain diberitakan ada satu kaum yang melaksanakan puasa Rajab. Lalu beliau bersabda, fa ainahum min Sya'ban. Kalau begitu di mana mereka dari puasa Sya'ban? Lalu ya Zaid berkata, puasa yang paling banyak dilaksanakan Rasulullah ya adalah puasa Sya'ban, tapi tidak sebulan penuh. Wallahu a'lam, ya. Silakan dibaca kembali supaya semakin paham, sehingga nanti kalau ada dapat share-share tentang keutamaan bulan Rajab, termasuk keutamaan saum bulan Rajab,
itu sebenarnya hadisnya tidak ada yang kuat. Hadisnya itu lemah atau palsu ya. Ya, silakan, ada yang tanyakan sampai sini, Bu? Ada?